saudara. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini saya akan ajak saudara sekalian untuk membuka kitab suci kita di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 14. Kitab Shemot pasal 14, dan kita akan membaca ayat 9 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan orang-orang Mesir mengejar mereka, dan seluruh kereta perang Firaun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Adapun Firaun semakin mendekat ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara yang terkasih, apa yang kita baca ini adalah salah satu dari ucapan bangsa Israel yang pada waktu itu terbagi menjadi 4 kelompok, saudara. Saya akan meninjau kembali atau saya akan sampaikan hal ini dari kitab Yaser, saudara. Karena ternyata pada waktu bangsa Israel itu diserang oleh tentara Mesir, saudara, sebetulnya peristiwanya itu masih ada di depan. Sedikit ada satu peristiwa yang tidak tercatat. Saya akan sampaikan kepada saudara tentang kisah detailnya dari kitab Yaser, saudara. Pada tanggal 15 bulan Nisan, saudara, bangsa Israel itu keluar, ya, dan mereka berkemah di Sukot. Dan di seluruh Mesir orang ternyata menguburkan anak-anak sulung mereka. Ini sangat luar biasa, ya. Jadi peristiwanya begini, saudara. Pada tanggal 15 mereka keluar dari Ramses dan berkemah ke Sukot. Dan rupa-rupanya selama mereka berkemah, seluruh Israel itu sedang berkabung, yaitu menguburkan anak sulung mereka yang mati pada tulah yang terakhir. Jadi pada waktu itu saudara bisa membuat sebuah bayangan bagaimana terjadi suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Sementara bangsa Israel itu sedang beribadah kepada Tuhan, ternyata orang Mesir justru sedang berduka cita hebat karena di seluruh Mesir itu anak sulung mereka mati. Dari mulai yang lahir masih bayi sampai orang dewasa, pokoknya yang namanya anak sulung pada hari itu mati. Dan
mereka berduka cita menguburkan orang mati mereka itu sampai 3 hari lamanya, saudara. Lalu setelah 3 hari itu mereka menguburkan, saat mereka pulang, mereka tidak mendapati bangsa Israel ada di Mesir. Nah, mereka, para majikan dan para pejabat Mesir itu marah, saudara. Mereka berbicara satu dengan yang lain, mereka berkata begini, bukankah orang Israel itu pernah janji sama kita bahwa mereka akan keluar dari Mesir selama 3 hari? Nah, sekarang ini itu sudah masuk hari kelima, tetapi faktanya orang Israel tidak ada satupun yang kembali ke Mesir. Padahal kalau kita lihat, mereka seharusnya sudah sampai di sini. Nah, di situ mereka marah, bahkan mereka menyesal. Mengapa mereka mengizinkan orang Israel itu keluar? Lalu semua pejabat-pejabat tinggi, mereka bermufakat. Karena mereka tidak mau kembali, kita jemput. Pada waktu itu, saudara, mereka bangun pagi-pagi untuk membawa orang Israel pulang. Jadi para pejabat bangsawan Mesir akan mengembalikan kepada majikan-majikan mereka. Dan mereka mengatakan, kalau orang Israel tidak mau kembali, kita perang. Dan pada saat itu ada sekitar 700.000 orang. Mereka menjemput bangsa Israel dari padang gurun. Mereka akan tarik kembali masuk ke Mesir, saudara-saudara. Dan ternyata saat pejabat-pejabat pemerintah itu sampai di tempat bangsa Israel berada, ternyata mereka sedang beribadah, sedang duduk, sedang makan dan minum, sedang merayakan hari raya bagi Yahweh, atau mereka sedang beribadah. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, orang-orang Mesir berkata kepada Bani Israel, mereka katakan begini, loh, kamu kan janjinya 3 hari, kenapa sekarang sudah 5 hari kok kamu nggak kembali? Sekarang ayo kita kembali sesuai dengan janjimu. Lalu Mose dan Harun berkata, kami tidak akan kembali karena Yahweh tidak mengizinkan kami kembali, tetapi sebaliknya Yahweh justru berjanji, bersumpah kepada kami bahwa Dia akan membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa kembali. Lalu pada waktu itu bangsa Israel bersikeras tidak mau kembali. Para pejabat itu ngajak berantem, saudara. Akibatnya terjadi peperangan di situ, dan rupa-rupanya orang Mesir itu kalah. Jadi mereka otot-ototan ngajak pulang, nggak mau pulang, berantem di situ. 700.000 orang ini dikalahkan oleh orang Israel. Lalu mereka lari tunggang langgang, dan dalam peperangan itu orang Mesir banyak yang mati, saudara. Mereka lari tunggang langgang, mereka kembali ke Mesir, lapor kepada Firaun. Dia katakan orang Israel tidak mau kembali. Mose mengingkari janji. Sementara saat aku jemput, rupa-rupanya mereka berantem, kita perang, dan banyak di antara kita yang mati. Nah, disitulah ayat yang tadi kita baca itu terjadi, saudara. Firaun begitu murka, dia marah besar,
lalu dia mengirimkan kekuatan militer penuh, saudara. Jadi pada waktu pertama mengejar itu bukan kekuatan militer, itu hanya pejabat-pejabat biasa dan orang-orang yang berusaha untuk menarik kembali. Tetapi karena dia tidak mau pulang, akhirnya bangsa Mesir kalah dan mereka lapor kepada Fir'aun. Fir'aun mengirim pasukan perangnya, kekuatan militernya dia keluarkan secara penuh, saudara. Di dalam kitab Yasher dikatakan yang tersisa di Mesir itu hanya orang-orang perempuan dan anak-anak. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa seluruh Mesir itu keluar menjemput bangsa Israel dengan paksa. Kali ini dengan kekuatan militer penuh yang dipimpin langsung oleh Fir'aun. Jumlah mereka yang mengejar orang Israel pada waktu ayat yang tadi kita baca, karena di sana dikatakan ada kekuatan militer ya, saya akan bacakan sekali lagi di ayat bagian atas saja. Dikatakan dan orang-orang Mesir mengejar mereka dan seluruh kuda kereta perang Fir'aun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Itu jumlah mereka, saudara, ternyata 1 juta orang, tidak terkecuali. Seluruh Mesir itu keluar. Saudara bisa bayangkan 1 juta orang mengejar orang Israel. Nah, disinilah rupa-rupanya pada saat mereka mengejar, mereka mendengar derap kereta kuda, mereka tahu bahwa kali ini mereka datang lagi dengan kekuatan militer penuh. Dan di situ rupa-rupanya bangsa Israel mengalami ketakutan yang sangat dahsyat. Dan kitab Yasher mencatat bangsa Israel itu terpecah menjadi 4 bagian, saudara. Bagian yang pertama itu anak-anak Ruben, Simeon dan Isakar. Kelompok pertama ini mengatakan, ayo kita jebur ke laut Tiberau saja. Ini kelompok pertama. Mereka bermufakat, ayo kita jebur saja ke laut. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi, pokoknya kita jebur aja. Lalu Mose memberikan ketenangan buat mereka. Mose katakan, jangan takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan dia lakukan pada hari ini kepadamu. Ini kelompok pertama, mereka mengatakan apa? Ayo kita jebur ke laut. Lalu kelompok kedua ini dari anak-anak Zebulon, yaitu Benyamin dan Naftali. Mereka mengatakan, nah ini yang kita baca tadi, saudara, mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Nah, kata-katanya itu seperti apa yang tadi kita baca di dalam kitab Bereshit tadi. Untuk apa kita keluar dari Mesir? Kan aku sudah ngomong dulu ya, kita nggak usah keluar. Ngapain kita keluar? Kita mau dikubur di padang gurun, lebih baik kita jadi budak Mesir lah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah kelompok kedua, saudara-saudara, yaitu anaknya Zebulon. Kemudian kelompok ketiga ini adalah anak-anaknya Yehuda, anak-anak Yehuda dan Yosef. Apa yang dia katakan? Dia berkata memutuskan untuk pergi menghadang orang Mesir dan berperang melawan mereka. Jadi kelompok ketiga ini lebih berani, saudara. Dia katakan, kita berantem deh, kita mati-matian sekarang di sini. Ayo,
Wis ora peduli apa tentara Mesir, kita sikat habis. Nah, ini kelompoknya Yehuda dan Yosef, saudara. Lalu Mose katakan, stop, berdiri di tempatmu, jangan beranjak. Karena Yahweh akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Wah, ini Mose menenangkan, saudara. Kalau yang tadi selalu berkata jangan takut, tapi kalau sama anak-anak Yehuda dia tidak berkata jangan takut, karena faktanya mereka berani. Ya, kita berantem lah, mau paten-patenan ayo gitu. Ini kelompok ketiga, saudara. Lalu kelompok yang keempat itu anak-anak Lewi, Gad dan Asyer. Dia katakan kita masuk ke tentara Mesir, kita bikin dia bingung. Lalu Mose berkata, tetap di tempatmu dan jangan takut. Nah, kalau Mose berkata jangan takut, berarti sudah mendeteksi bahwa kelompok keempat anak-anak Lewi, Gad dan Asyer ini pasti ada rasa takut yang luar biasa, saudara. Makanya Mose katakan tetap di tempatmu dan jangan takut. Hanya panggillah Yahweh supaya dia menyelamatkanmu dari tangan mereka. Nah, saudara yang terkasih, keempat kelompok ini sebetulnya adalah mewakili sikap orang saat berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar. Saya akan coba untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dari keempat kelompok ini, saudara. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompoknya anak-anak Ruben, Simeon dan Isakar, ya, yang dia katakan ayo kita jebur ke laut saja. Nah, ini sebetulnya adalah kelompok orang frustrasi, saudara, ya. Jadi kelompok ini sering kita temukan. Begitu kita ada masalah, frustrasi dia, ketakutan, lalu ambil jalan pintas bunuh diri. Ya, jadi kelompok yang pertama ini dia katakan daripada kita mati dicacah-cacah sama orang Mesir, udahlah kita jebur setelah kita mati di laut Tiberau saja. Ya, ini adalah merupakan tipe orang saat dia menghadapi masalah, dia coba untuk lari masalah dengan bunuh diri. Nah, sekali lagi di sini aneh, mereka kok tidak melihat api Yahweh yang menghalang-halangi antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel. Kelompok ini sebetulnya adalah kelompok yang terbesar di dunia ini, saudara. Berapa banyak ketika seseorang menghadapi masalah yang begitu menyesakkan hati, mereka banyak mengambil jalan pintas. Mereka minum baygon, mereka minum racun, mereka mungkin melindaskan diri di jalan kereta api. Coba sekali waktu kalau saudara berani, saudara nonton di YouTube, orang bunuh diri itu banyak sekali, saudara. Ada orang yang menjatuhkan diri dari tower, ada orang yang menjatuhkan diri dari jembatan layang, ada yang menjatuhkan diri di depan kereta api saat kereta sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Saudara ambil kata kunci suicide di YouTube, saudara akan temukan di sana sangat banyak orang melakukan bunuh diri, saudara. Dan itu adalah bukti bahwa banyak orang di atas muka bumi ini yang saat menghadapi tantangan dia mengambil jalan pintas. Hari ini barangkali ada di antara kita yang sedang berhadapan dengan satu tantangan yang besar. Tetapi saya katakan jangan pernah kita ambil jalan pintas, karena ada api Yahweh
yang selalu menjadi penjaga dan pelindung kita. Ngapain kita takut, kita frustrasi, kita sampai melakukan bunuh diri, saudara? Percuma kita melakukan itu, karena bunuh diri adalah jalan tol menuju ke neraka. Karena kita akan mati dalam posisi seorang pembunuh. Kali ini yang dibunuh bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Tetapi lihatlah ke depan, karena di depan kita ada jalan keluar yang akan Bapa Yahweh buat bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sikap yang pertama, ketakutan, frustrasi, dan bunuh diri, lalu berkata, ayo kita jebur ke laut, singkirkan itu semua. Ini tipe orang pertama. Tipe orang yang kedua berkata, sudahlah kita kembali saja ke Mesir, kita menyerah, biarin kita jadi budak, nggak apa-apa deh, yang penting kita hidup. Ini adalah tipe orang yang kedua, yang saya beri nama menyerah tanpa mau berperang, ya. Menyerah saja, terserah mau diapakan mereka, yang penting kita hidup, kita balik saja ke Mesir. Ini tipe orang yang tidak melihat masa depan, tipe orang yang tidak berani menghadapi tantangan, tipe orang yang ingin hidup nyaman-nyaman saja, sekalipun sebetulnya bukan suatu kenyamanan, yang penting hidup, tanpa berani untuk maju berjalan dengan langkah iman. Dan orang-orang tipe yang kedua ini saya menyebutnya sebagai seorang pecundang atau pengecut, saudara. Tipe kedua ini juga tipe yang sangat banyak di dunia. Seringkali kita melihat saat orang menghadapi masalah, dia melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam, mencari orang lain yang bisa dipersalahkan. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka, kelompok kedua ini mau kembali, mereka selalu menyalahkan Mose dengan berkata, ngapain kita ada di sini? Kan sudah aku katakan lebih baik kita nggak usah keluar. Ini kelompok kedua, saudara. Dan kita tahu ada begitu banyak orang yang melakukan ini. Orang yang merasa nyaman, sekalipun sebetulnya dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Contoh orang yang seperti ini sering juga dilakukan oleh para pendeta. Orang yang nyaman di gereja yang salah, sekalipun dia tahu bahayanya, tidak berani mengembalikan persepuluhan, tidak berani mengajak teman untuk memberitakan keselamatan melalui nama besar Bapa Yahweh. Mereka tinggal dalam kenyamanan. Sangat banyak orang yang bertipe seperti ini, saudara. Akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak sekali WhatsApp dari orang-orang luar, dan mereka sudah merasa tidak nyaman. Ada 2 orang dari Malaysia yang sedang konseling dengan saya, saudara. Dan dia sudah mengambil satu keputusan, ya, untuk tidak berada di gereja yang salah. Orang ini bukan orang Indonesia loh, orang Malaysia, saudara. Ya, dan dia katakan bahwa di Malaysia itu pendetanya itu tegar tengkuk. Dia sudah tahu seperti itu, tetapi dia bersikeras untuk tetap ada dalam kesalahan. Jadi saya mengambil langkah untuk tidak lagi beribadah daripada saya dimurkai Tuhan. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Lukas sampaikan dalam khotbahnya. Dia ikutin terus sampai hari ini, saudara. Nah, ini saya
memberikan apresiasi untuk orang-orang ini, saudara. Kenapa? Karena orang ini dia mengambil langkah yang benar. Dia tidak mau melukai hati Bapa. Nah, ini adalah tipe orang yang kedua, saudara. Sekarang tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang ketiga ini adalah tipe dari anak-anak Yehuda dan Yosef. Memutuskan untuk pergi menghadang orang Mesir. Kali ini orang-orang yang berjiwa pemberani. Dengan kemampuan mereka berperang, dengan keahlian mereka berantem, mereka bilang kita hadapi. Coba kita lihat siapa yang menang. Saya lalu berpikir, bisa saja yang 700.000 orang itu, mereka lari tunggang langgang, banyak yang mati, itu karena berhadapan dengan kelompok ketiga ini, saudara. Orang-orang pemberani yang punya keahlian dalam berantem, saudara. Tetapi pada waktu itu Mose memberitahu kepada mereka, berdiri di tempatmu. Artinya Mose mengatakan, stop, kamu menangani dengan kemampuan fisikmu. Kamu berhenti menangani musuh dengan keahlianmu. Tetapi berdirilah teguh, karena Yahweh akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Artinya keberanian harus disertai dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan dan bukan kemampuan fisik. Berapa banyak di antara kita ketika kita memiliki kemampuan, kita mengandalkan kemampuan kita. Tidak salah sebetulnya, saudara. Tapi kalau orang sudah terlalu yakin dengan kemampuan yang dia miliki, dia jadi lupa bahwa kemenangan itu tetap ada di pihak Tuhan. Sepandai-pandainya kita menangani satu masalah, tanpa campur tangan dari Bapa Yahweh, sia-sia adanya. Jadi hari ini, saudara, jikalau saudara berhadapan dengan satu masalah, sekalipun kita punya keyakinan kita berdiri di atas angin, tetapi tetap andalkan Bapa Yahweh, sehingga ketika nanti kita mendapatkan kemenangan atas masalah kita, mulut kita akan berkata bahwa kemenangan ini bukan karena kemampuanku, tetapi karena kemampuan dari Bapa Yahweh. Amin. Ini kelompok yang ketiga. Sekarang kita melihat kelompok yang keempat, yaitu anak-anak Lewi, Gad dan Asyer. Mereka berkata, pergi saja kita ke tengah-tengah Mesir dan membingungkan mereka. Saya tidak tahu maksud membingungkan mereka. Dalam posisi yang terpepet, mereka berkata, yuk kita bikin dia bingung. Caranya gimana? Saya juga tidak tahu, saudara. Mereka juga sebetulnya juga nggak ngerti gimana sih cara membingungkan. Nah, ini saya menyebut sebenarnya orang-orang yang sedang bingung, yang tidak tahu. Karena yang dimaksud membingungkan orang Mesir itu seperti apa? Ini artinya orang yang nggak punya pendirian, bingung sendiri, saudara. Bukankah kita kalau menghadapi tantangan sering kita bingung, tidak tahu jalan keluarnya bagaimana? Jalan satu-satunya, keempat kelompok ini harus tunduk pada satu orang, yaitu Mose. Ketika Mose berkata, tenang, jangan takut, diam di tempat, dia harus nurut. Artinya mereka tidak boleh gegabah dalam menghadapi hal ini. Dan saya bersyukur bahwa keempat kelompok ini, mereka mau mendengarkan Mose, sehingga mujizat Tuhan itu terjadi. Dalam perjalanan hidup kita kadangkala di tengah-tengah kepanikan kita sudah gak bisa lagi mikir, saudara. Kita harus
memberitahu kepada orang yang bisa memberi jalan keluar. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab yang memberitahu, you mesti tenang, berdoa saja dulu. Pada waktu itu Moshe berdoa kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh berkata, jangan kamu berteriak-teriak, angkat tongkatmu dan belah lautan Tiberau ini. Dan betul saudara, saat Moshe mengangkat tangannya, disitulah tiba-tiba ada angin yang begitu besar yang membelah lautan itu, dan mereka bisa keluar dari masalah yang besar. Saya tidak tahu saudara ada di posisi yang mana, tetapi dari keempat kelompok ini saya memberitahu bahwa saat orang mengalami ketakutan, semua jadi pecah, nggak karu-karuan saudara. Ketika ada masalah, mereka jadi pecah sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Tetapi di sini Moshe berhasil untuk menyatukan mereka. Dengan bersatu, maka kekuatan Tuhan akan turun. Begitu juga dengan kehilat kita, saudara. Selama kita tetap bersatu padu di dalam anugerah kasih Bapa Yahweh, ikuti satu pengajaran. Apa yang ada di mimbar ini. Jangan ikuti pengajaran yang datang dari luar, yang nggak tahu juntrungannya, saudara. Lalu kita ikut-ikutan, ini akan membahayakan kita. Inilah saatnya untuk kita ada dalam satu ikatan tali kasih Hamasya, sehingga mujizat Tuhan itu terjadi. Dalam hidup kita juga begitu, tubuhnya ada di kehilat, tapi pikiran kita ada di luar, itu pun tidak menyatu namanya. Jadi melalui renungan pada pagi ini saudara, jangan izinkan setan menjadi pemecah belah dalam hidup saudara, tetapi kita tetap satu di dalam ikatan kasih Hamasya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.